ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesejahteraan, sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang penuh keberkahan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya salawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Selanjutnya izinkan saya sedikit menyampaikan sedikit berpidato mengenai tentang menumbuhkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Izin ibu-ibu, bapak. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Jadi seseorang tidak cukup dikatakan baik hanya dengan rajin beribadah saja, tetapi harus juga diimbangi dengan mampu menjaga akhlakul karimah, mampu menjaga sikap, dan saling tolong menolong, dan dilihat juga dari kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai keislaman itu penting untuk ditanamkan dan diamalkan. Misal seperti nilai kesopanan, nilai kesabaran, saling menghormati, tolong menolong. Jadi hal-hal tersebut itu merupakan bagian dari ajaran-ajaran Islam yang harusnya dijadikan sebagai kebiasaan, bukan hanya omongan saja, bukan hanya sebagai omongan saja dan ataupun sebagai wacana, tapi harus dijadikan sebagai kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi semoga ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sudah melakukan apa yang seharusnya yang baik dilakukan pada saat berkehidupan di masyarakat. Lalu masyarakat yang baik itu seperti apa sih? Masyarakat yang baik dan masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang memiliki kepedulian sosial. Ketika suatu orang mengalami kesedihan atau mengalami musibah, maka kita juga harus ikut merasakan atau ikut berduka cita atas kesedihan yang dialami oleh orang lain tersebut. Lalu sebaliknya, jika seseorang mengalami kesenangan, maka kesenangan itu dijaga bersama-sama untuk agar selalu ada, dan kesenangan itu supaya intinya dijaga bareng-bareng. Lalu hal tersebut adalah salah satu bentuk yang nyata dalam ukhuwah Islamiyah yang diajarkan dalam agama kita. Ya. Selanjutnya dalam Islam juga menekankan pentingnya peran setiap individu sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang berperan sebagai pendidik dalam berumah tangga, misalnya seperti kepala keluarga atau ibu rumah tangga juga bisa. Ada juga yang berperan sebagai penggerak kegiatan sosial dalam suatu masyarakat, dan ada pula yang menjadi teladan dari sikap dan perilaku. Jadi jika semua itu tadi dilakukan, pahalanya akan sama jika didasari dengan niat dan ikhlas. Seperti itu.
Nilai keislaman juga mengajarkan agar perbedaan tidak dijadikan sebagai suatu permasalahan, karena perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar. Ya, tidak salah jika ada perbedaan pendapat ketika sedang bermusyawarah. Jadi perbedaan pendapat itu adalah suatu hal yang wajar. Namun harus disikapi dengan cara yang bijaksana, penuh dengan keadilan dan mengedepankan musyawarah. Dengan demikian, suasana rukun, aman, damai akan tercipta dengan adanya bermusyawarah tersebut. Jadi tidak ada saling menyalahkan atau tidak ada yang terpojokkan. Jadi yang diambil itu keputusan hasil musyawarah bersama tadi. Apabila nilai-nilai Islam benar-benar dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan terjadi dan akan tercipta lingkungan yang aman, damai, dan penuh keberkahan setiap harinya. Dan setiap individu pasti akan merasa dihargai, merasa disegani, atau merasa didengar, dan setiap individu juga memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjadi seseorang yang baik atau menjadi seseorang teladan dalam berkehidupan bermasyarakat. Demikian yang dapat sedikit saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga yang saya sampaikan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan mengamalkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama Islam yang telah diajarkan di dalam agama kita ini. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan ini belum cukup dianggap baik atau sempurna karena saya masih belajar. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.